Ibu, Shalom, selamat pagi. Setelah 2 hari absen ya, kita ketemu lagi di pagi hari ini, di hari Jumat tanggal 19 Juni 2020. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari Kejadian 17 ayat 20 untuk mengawali hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah, Bapa kekal dalam kerajaan sorga, Allah yang penuh kasih, anugerahkanlah kami kuasa Roh-Mu yang kudus itu. Beri kami kekuatan dan hikmat untuk dapat memahami dan mengerti kebenaran firman-Mu. Dan lewat semuanya itu ya Tuhan, kami boleh menjadi pelaku firman yang berproses untuk menjadi sempurna dalam kehidupan ini. Mari ya Tuhan, hadir lalu bersabdalah bagi kami. Amin. Kejadian 14 ayat 17 sampai 20, firman Tuhan berkata demikian. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia di lembah Syawe, yakni lembah raja. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Demikian firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita renungkan tadi malam, kita melihat bahwa bagaimana Sodom dikalahkan oleh Kedorlaomer. Ya, Kedorlaomer adalah raja yang mengalahkan Sodom. Dia sebagai seorang raja yang Raja Elam yang mengalahkan Sodom. Kalau Sodom saja tidak ada masalah. Masalahnya adalah di dalam kota Sodom itu tinggal Lot yang adalah keponakan dari Abram. Nah, firman Tuhan kita memberikan gambaran bagaimana Abram mengejar Kedorlaomer, lalu memukul kalah mereka, kemudian membawa Lot kembali dan memenangkan Sodom. Ini menarik karena Sodom, Raja Salem, ya, mereka ketika Abram kembali maka mereka menyambut. Kita melihat Raja Sodom dan Raja Salem, yaitu Melkisedek, datang menemui, bahkan Melkisedek dengan luar biasa menyambut dengan membawa hidangan, menyambut Abram yang pulang sebagai pemenang. Nah, Melkisedek ini adalah selain seorang raja, dia adalah imam Allah yang maha tinggi. Itu firman Tuhan memberikan gambaran kepada kita. Dia datang menemui Abram karena dia ingin memberkati Abram, sebab yang dia tahu bahwa kemenangan Abram bukan karena kekuatan Abram, tetapi lebih kepada penyertaan Allah di dalam kehidupan Abram. Penyertaan Allah inilah yang membuat seorang Melkisedek datang. Selain itu mereka punya hubungan yang cukup baik. Hubungan persahabatan antara Melkisedek dan Abram itu membuat mereka bisa saling bahwa perjumpaan itu membuat mereka bisa saling memberkati. Bahwa Melkisedek sebagai seorang imam memberkati seorang Abram, Abram sebagai seorang yang diberkati oleh Allah juga mempersembahkan 1/10 dari hasil jarahannya kepada Melkisedek Raja Salem ini. Nah, dalam setiap kehidupan kita, kita sering mengalami perjumpaan baik itu sengaja atau tidak sengaja dengan orang, atau direncanakan maupun tidak, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, bagaimana kita memaknai setiap perjumpaan itu? Bahwa terkadang memaknai perjumpaan itu haruslah kita memaknai dengan cara yang positif.
bahwa setiap perjumpaan yang terjadi di luar daripada rencana kita, tetapi itu ada dalam rencana Allah. Kalaupun itu ada dalam rencana kita, tetapi dia tidak dalam rencana Allah, maka belum tentu pertemuan itu terjadi. Nah, pertemuan itu seharusnya memberikan sukacita. Pertemuan itu seharusnya mendatangkan damai sejahtera. Pertemuan juga itu bukan untuk melakukan sesuatu yang tidak berkenan, tapi pertemuan itu diharapkan menjadi sesuatu yang, bahwa pertemuan itu bisa membuat kita saling memberkati, saling menguatkan, saling menopang dengan siapapun sebenarnya. Karena arti penting dari persekutuan itu, dari pertemuan itu adalah bagaimana orang melihat bahwa dirinya membutuhkan orang lain dan orang lain membutuhkan kita. Nah, di dalam diri kita dan orang yang kita jumpai atau yang kita temui belum tentu sama. Bahwa kita punya kelemahan dan keterbatasan. Yang bersangkutan punya kelemahan, tapi bisa jadi itu menjadi kelebihan yang ada dalam diri kita. Begitupun sebaliknya, harusnya itu. Sehingga dalam hubungan antar sesama itu terbangun relasi yang baik, yang saling membangun, yang saling menopang. Nah, itu panggilan kita yang paling utama. Kalaupun orang tidak bisa mulai, tapi kita, ketika kita menyadari bahwa kita adalah orang percaya, maka kita memaknai setiap perjumpaan itu secara positif dan menyenangkan bagi diri kita sendiri maupun bagi orang yang dijumpai. Tuhan memberkati, supaya Tuhan memberkati setiap perjumpaan kita. Tapi paling tidak mulailah berpikir positif dari setiap perjumpaan itu. Di dalamnya Allah bisa saja memakai kita menjadi berkat. Begitupun sebaliknya, Allah memakai orang yang kita jumpai menjadi berkat bagi kita. Nah, apapun bentuk berkatnya, semua tergantung kepada kita. Karena segala sesuatu yang baik itu adalah berkat yang berasal dari Allah. Jadi mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita maknai perjumpaan kita sepanjang hari ini dengan siapapun sebagai bentuk dari penyertaan Tuhan dan juga sebagai bentuk dari berkat yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita. Dan kiranya setiap pertemuan itu menghadirkan sukacita dan damai sejahtera. Tuhan memberkati kita. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita berdoa dengan 5 keluarga yang dari sektor pelayanan 4, keluarga Bapak Soeharto, keluarga Bapak Simon Martanu, keluarga Wayan Gerungan, keluarga Niwayan Budiasi, dan keluarga Nyonya Yohana Saunun. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala lalu kita berdoa. Di keheningan pagi hari ini, dalam rasa syukur dan terima kasih, kami percaya bahwa mengawali hari dengan perjumpaan dengan Tuhan adalah menjadi sebuah sukacita bagi kami. Karena lewat perjumpaan dengan Tuhan, kami yakin bahwa perjalanan kehidupan kami di sepanjang hari ini ada dalam penyertaan dan berkat Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, lewat perjumpaan di pagi hari ini Tuhan juga boleh memakai kami, sehingga dalam perjumpaan yang sesama kami di sepanjang hari yang akan kami masuki ini juga menjadi sukacita dan berkat baik bagi kami maupun saudara-saudara kekasih kami atau siapapun yang kami jumpai di sepanjang hari ini. Berkat biarlah kami tidak maknai secara materi, tetapi memaknainya lebih kepada sukacita dan damai sejahtera, lebih kepada penyertaan dan kasih Tuhan yang boleh kami rasakan dan nikmati. Walaupun semuanya itu tidak semudah yang dihadapi, karena bagaimanapun ya Tuhan, di tengah-tengah situasi dan kondisi saat ini, setiap orang membutuhkan penyertaan Tuhan secara langsung, kasih sayang Tuhan yang boleh dinikmati dengan cara-cara
yang boleh dirasakan secara langsung secara jasmani ya Tuhan. Dan pagi hari ini ya Tuhan, hamba mau berdoa menyerahkan kehidupan keluarga jemaat-Mu yang dari sektor pelayanan 4, keluarga Bapak Soeharto. Bapak berkati, Bapak kekasih dalam tanggung jawab pelayanan. Bapak berikan juga berkat dan kekuatan untuk menjalankan tanggung jawab tengah-tengah keluarga sebagai orang tua juga sebagai opa. Bapak berkati ya dalam segala pekerjaan dan usahanya. Berkati juga dalam tanggung jawab tengah-tengah keluarga, istri dan anak-anak kekasih, baik yang bersama-sama maupun yang jauh. Tuhan pimpin dan sertai juga. Tuhan berkati juga dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus itu, beri kekuatan dan kesehatan. Keluarga Bapak Simon Martano, Bapak berkati juga di dalam kehidupannya, di dalam usaha pekerjaannya ya Tuhan, dalam aktivitas sebagai seorang Gojek ya Tuhan, atau ojol, dalam usaha ojol ya Tuhan, ojek online. Bapak berkati dalam keberadaannya, karena ia harus mengangkut penumpang, ia harus berada di jalanan. Bapak jaga, pelihara, jauhkan dari segala susah, bahaya, maut, lalu limpahkan berkat-Mu. Lindungi dari segala macam sakit penyakit ya Tuhan. Istri dan kedua anak kekasih Bapak berkati juga dalam kehidupan mereka, dalam kesehatan dan kekuatan. Dan secara khusus kami berdoa bagi anak kekasihnya Yosua yang akan menerima pangkat CD baru pada tanggal 28 nanti. Bapak berkati anak kekasih ini juga, jaga pelihara, jauhkan dari segala susah, bahaya, maut, sehingga pada akhirnya ia dapat mengaku imannya kepada Kristus di hadapan orang tua dan para pelayan-Mu ya Tuhan di tanggal 28 nanti. Berdoa juga ya Tuhan bagi keluarga Wayan Gerungan. Bapak berkati Bapak keluarga ini juga dalam kehidupannya, dalam tanggung jawab tengah-tengah keluarga. Pimpin, sertai, jaga dan pelihara istri dan anak-anak kekasih ya Tuhan di dalam kehidupannya. Beri kekuatan, beri kesehatan, jauhkan dari segala susah, bahaya, maut sekalipun. Dan kami berdoa juga ya Tuhan bagi keluarga Niwayan Budiasi. Bapak berkati juga kehidupan keluarga ini di dalam pergumulan mereka, dalam pekerjaan, dalam usaha. Beri kekuatan dan kesehatan, limpahkan berkat-Mu juga ya Tuhan. Demikian juga keluarga Nyonya Yohana Saununu. Bapak berkati dalam tanggung jawab sebagai orang tua tunggal, dalam keberadaan, dalam beri kekuatan dan beri kesehatan, limpahkan berkat-Mu dalam setiap pergumulan kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Kehidupan jemaat-Mu di sepanjang hari ini dalam seluruh aktivitas mereka. Baik mereka yang beraktivitas di luar rumah, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pergumulan, mereka yang beraktivitas dari rumah. Baik dalam menikmati hari-hari hidup, lewat pekerjaan, lewat usaha, maupun dalam menikmati hari Tuhan. Bapak berkati, beri kekuatan, beri kesehatan, jaga pelihara, limpahkan berkat-Mu dalam kehidupan mereka. Yang sakit juga kami berdoa ya Tuhan, secara khusus berdoa bagi pergumulan salah seorang presbiter yang harus menjalani proses-proses yang dilewati dalam pengobatan ya Tuhan. Harapan untuk memperoleh hasil yang terbaik dari proses ya Tuhan. Biarlah semua berjalan dan Tuhan boleh menyertai kehidupannya ya Tuhan. Para janda duda, anak yatim piatu, kami berdoa menyerahkan mereka. Juga para lansia, Bapak berkati mereka dalam hari tua mereka. Jaga pelihara dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus itu. Berkati seluruh kehidupan jemaat-Mu yang dengan setia memberikan persembahan-persembahan syukur atau persembahan persepuluhan. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa kepada pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah jemaat-Mu ini ya Tuhan. Secara khusus kami menggumuli proses persidangan Majelis Jemaat triwulan keempat besok hari, dan sekaligus direncanakan akan dilaksanakan pemilihan pelaksana harian Majelis Jemaat. Kami ingin melayani jemaat ini dengan hati, dengan semangat untuk membawa perubahan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Untuk itu ya Tuhan,
bimbing serta para pelayan-Mu ini agar mereka boleh menunjuk atau memilih pelaksana hari mati yang benar-benar bukan karena kehendak kami manusia, tetapi lebih pada kehendak-Mu ya Tuhan. Bapa, berkati juga para pelayan yang ada di PLKPA dan PT, pengurus mulai dari PLKPA sampai PKLU. Demikian juga ya Tuhan panitia pembangunan. Bapak berkati dalam seluruh rencana-rencananya ke depan. Panitia malam dana, Bapak juga berkati dalam seluruh rencana-rencananya ke depan. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, Saudara Hesron yang mengambil bagian dalam pelayanan selama masa magangnya di sini, Bapak berkati dia juga. Beri hikmat, beri kebijaksanaan, tuntun agar dapat menentukan yang terbaik bagi kehidupan dan masa depan pelayanannya. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, seluruh kehidupan jemaat-Mu juga Hamba pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Anak-anak kekasih, setiap orang tua dalam tanggung jawab dalam pekerjaan, Bapa berkati. Kami juga mau berdoa menyerahkan pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan pimpin dan sertai, Tuhan jaga dan pelihara. Tuhan beri kekuatan dan kesehatan, beri hikmat dan kebijaksanaan agar mereka mampu membawa dan memimpin bangsa ini ke arah yang Tuhan kehendaki, terutama dalam menghadapi COVID-19 ini. Bapak berkati juga gugus tugas yang dipercaya untuk menangani COVID-19 ini, terutama bagaimana caranya memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Bapak berkati ya Tuhan sehingga mereka diberikan kekuatan dan hikmat dan bekerja tidak untuk kepentingan sesaat ya Tuhan, tetapi lebih kepada hormat dan kemuliaan nama-Mu, sehingga mereka mau melangkah menurut kehendak-Mu, bukan kehendak mereka ya Tuhan. Beri hikmat dan kebijaksanaan. Berkati juga ya Tuhan seluruh pasien yang terinfeksi yang sampai hari ini terkonfirmasi kurang lebih 40.000 orang ya Tuhan. Bapa, Engkau yang bekerja lewat obat penawar, makanan, minuman, tangan para medis maupun keluarga. Berkati juga para medis yang dengan luar biasa bekerja mempertaruhkan nyawa mereka juga. Jaga pelihara, jauhkan dari segala hal yang tidak berkenan. Lalu berkati keluarga mereka, berkati kehidupan mereka ya Tuhan. Seluruh kehidupan jemaat-Mu di hari ini, Hamba juga pertaruhkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan pimpin, jaga dan pelihara, jauhkan dari segala hal yang tidak berkenan. Tuhan juga ampuni kami atas salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu di surga, baik itu melalui kata, perbuatan maupun yang ada dalam pikiran kami. Berkati juga ya Tuhan setiap kehidupan keluarga kami yang jauh, dimanapun berada ya Tuhan, dalam pekerjaan, dalam pergumulan, dalam hari-hari hidup mereka. Tuhan pimpin sertai mereka dalam rencana-rencana ke depan. Lalu akhirnya ya Tuhan, kami mohon kepadamu, curahkanlah berkat-Mu yang menuntun langkah kami sepanjang hari ini dengan segala pergumulan di dalam, sehingga biarlah kiranya kasih, karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus mau tinggal menyertai, memelihara, memberkati kehidupan saudara sekalian pagi, siang, petang hingga malam nanti, dalam kasih, anugerah dan penyertaan Tuhan. Amin.